Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Amalia Dwi Handayani, Muhammad Zaki, Ridwan Ramadan, Muhammad Aska Panghudi Luhur, dan Muhammad Izadin Kafa akan mempresentasikan tugas akhir sistem basis data mengenai database toko buku. Pada laporan ini kami akan membahas bab 1 pendahuluan. Di sini ada rumusan masalah, tujuan pembuatan database dan fungsi pembuatan database. Pada bab 2 analisis sistem terdapat pengertian database sistem informasi toko buku dan penjelasan proses sistem basis data peminjaman toko buku. Dan di terakhir bab 3 perancangan database ada data toko buku, entity relation diagram atau WRD, rancangan tabel, membuat SQL dan implementasi database. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, pendahuluan. A. Rumusan masalah. Sistem penjualan pada toko buku umumnya masih menggunakan sistem standalone untuk melakukan proses pengolahan data atau menggunakan sistem satu unit komputer untuk menjalankan aplikasi dan basis datanya. Hal ini sangat menghambat pekerjaan bila terjadi proses pembelian dan di waktu yang sama diperlukan proses memasukkan data-data ke dalam sistem. Sistem belum mampu melakukan input data di waktu yang sama sehingga berdampak pada menumpuknya pekerjaan. Hal ini dapat diatasi dengan membangun sebuah sistem dengan basis klien atau server. Yang B, tujuan pembuatan database. Tujuan pembuatan database toko buku ini adalah untuk mengantisipasi dalam melihat data persediaan buku yang tidak tertata rapi sesuai kategorinya dan meminimalisir kesalahan data saat transaksi. Yang C, fungsi pembuatan database. Database toko buku ini dibuat untuk memudahkan dalam pencatatan transaksi, pencarian buku sehingga menjadi lebih praktis, hemat waktu dan dapat menyajikan laporan yang tepat serta akurat secara terkomputerisasi. Lalu di bab 2 ada analisis sistem. A. Pengertian database sistem informasi toko buku. Sistem informasi yaitu kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Di dalam suatu sistem informasi terdapat beberapa komponen, antara lain perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, prosedur, dan manusia. Kegiatan sistem informasi terdiri dari 1. Input, yaitu menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan suatu data yang akan diproses. Yang 2, proses, yaitu menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah. 3. Output, yaitu suatu keluaran yang menghasilkan laporan dari proses di atas. 4. Kontrol, yaitu suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengertian toko buku secara umum adalah suatu unit kerja yang berupa tempat membeli, menyimpan, menjual buku-buku ataupun bacaan lainnya yang diatur serta diadministrasikan agar memberi kemudahan dan digunakan oleh khalayak ramai sebagai suatu informasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pada toko buku adalah proses pengelolaan, pemasukan dan pengeluaran buku dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Dengan bantuan ini, maka beberapa pekerjaan manual dapat dipercepat dan dapat diefisienkan. Yang B, penjelasan proses sistem basis data peminjaman toko buku. Sistem informasi pengelolaan toko buku ini akan dikelola oleh seorang pegawai yang nantinya akan mendata dan mencatat buku-buku masuk dari distributor dan penjualan buku setiap hari. Untuk setiap pergantian pegawai akan memasukkan ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan nomor telepon. Lalu pegawai tersebut memasukkan data buku apa saja yang dibeli dari distributor. Data tersebut mencakup ID buku, judul, nama penulis, tahun, dan harga jual. Data tersebut nantinya dimasukkan ke dalam pasok yang akan dijual pada kemudian hari. Lalu bab 3 ada perancangan database. A. Data toko buku. Yang satu entitas atau tabel. Di sini kita menghadirkan 5 tabel, yaitu ada tabel buku, tabel distributor, tabel pembelian, tabel pegawai, dan tabel penjualan. Untuk yang kedua atribut, pada entitas buku dia mempunyai atribut ID buku, judul, nama penulis, tahun, dan harga jual. Selanjutnya di entitas distributor mempunyai atribut ID distributor, nama distributor, alamat, dan telepon.
Yang ketiga, di entitas pegawai mempunyai atribut ID pegawai, nama pegawai, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya di entitas penjualan ada ID penjualan, ID buku, ID pegawai, dan tanggal. Dan terakhir di entitas pembelian mempunyai atribut ID pembelian, ID pasok, ID pegawai, dan tanggal beli. Yang ketiga ada relasi. Di sini buku dijual oleh penjualan, lalu distributor memproses pembelian, pegawai menginput penjualan, dan pegawai juga melakukan pembelian. Penjualan menjual buku dan penjualan diinput oleh pegawai. Pembelian diproses distributor serta pembelian dilakukan oleh pegawai. Selanjutnya ada Entity Relation Diagram atau IRD. Yang pertama ada IRD sementara. Di sini ada distributor memproses pembelian, ada pembelian dilakukan oleh pegawai menginput penjualan, dan penjual menjual buku. Yang kedua, menentukan kardinalitas. Untuk kardinalitas, distributor memproses pembelian dengan perbandingan one to many, pembelian dilakukan pegawai dengan perbandingan many to one, pegawai menginput penjualan dengan perbandingan one to many, dan penjualan menjual buku dengan perbandingan many to many. Yang ketiga, menentukan primary case dan foreign case. Yang pertama, di distributor ada atribut ID distributor dengan primary key. Di pembelian ada ID pembelian sebagai primary key dan ID distributor sebagai foreign key. Pada entitas pegawai ada ID pegawai sebagai primary key. Di entitas penjualan ada ID penjualan sebagai primary key dan ID pegawai sebagai foreign key. Dan terakhir pada entitas buku terdapat ID buku sebagai primary key. Yang keempat, untuk IRD lengkap, pada distributor memproses pembelian dengan perbandingan one to many dan distributor mempunyai atribut ID distributor, nama distributor, alamat, dan nomor telepon. Pada pembelian mempunyai atribut ID distributor, ID pembelian, tanggal beli, dan ID pegawai. Pembelian dilakukan oleh pegawai dengan perbandingan many to one, di mana pegawai mempunyai atribut ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, jabatan, dan alamat. Selanjutnya, pegawai menginput penjualan, di mana perbandingannya one to many. Pada entitas penjualan terdapat atribut ID penjualan, ID buku, tanggal, dan ID pegawai. Dan terakhir, penjualan menjual buku, di mana dengan perbandingan many to many, di mana buku mempunyai atribut ID buku, nama penulis, judul, harga jual, dan tahun. Sekian dari saya. Untuk presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilahkan. Terima kasih Amalia. Selanjutnya adalah rancangan tabel. Pada tabel buku terdiri dari 5 kolom dan 10 baris. Yang terdiri dari kolom ID buku, kolom judul, kolom nama penulis, kolom tahun, dan kolom harjul atau harga jual. Lalu pada tabel distributor terdapat 4 kolom dan 12 baris yang terdiri dari kolom ID distributor, nama distributor, kolom alamat, dan kolom telepon. Lalu pada tabel pegawai terdapat 5 kolom dan 10 baris yang terdiri dari kolom ID pegawai, kolom nama pegawai, kolom jabatan, kolom alamat, dan kolom nomor telepon. Lalu pada tabel penjualan terdapat 4 kolom dan 10 baris yang terdiri dari kolom ID penjualan, kolom ID buku, kolom ID pegawai, dan kolom tanggal. Selanjutnya ada tabel pembelian yang terdapat 4 kolom dan 10 baris yang terdiri dari kolom ID pembelian, kolom ID pasok, kolom ID pegawai, dan kolom tanggal beli. Selanjutnya kita membuat SQL pada PHP MyAdmin. Pertama-tama kita membuat database toko buku terlebih dahulu. Lalu kita membuat tabel buku, tabel distributor, tabel pegawai, tabel penjualan, dan tabel pembelian. Selanjutnya ada desain relasi PHP MyAdmin.
Di sini tabel distributor berrelasi dengan tabel pembelian yang kolomnya ID distributor. Lalu ID pada tabel pegawai berrelasi dengan ID pegawai pada tabel pembelian. Lalu pada tabel buku berrelasi dengan tabel pada kolom ID buku pada tabel penjualan. Lalu pada tabel pegawai berrelasi juga yang kolomnya ID pegawai dengan ID pegawai pada tabel penjualan. Selanjutnya kita mengimplementasikan database. Pertama kita masuk ke CMD lalu masuk ke dalam user kita. Selanjutnya kita membuat database dengan sintaks create database toko buku. Lalu kita menggunakan database toko buku tersebut. Selanjutnya kita membuat tabel pada database toko buku tersebut. Yang pertama kita membuat tabel distributor dengan sintaks create table distributor, ID distributor, integer dengan panjang 4, not null, auto increment, primary key. Lalu nama distributor, tipe datanya varchar dengan panjang 10. Lalu alamat varchar 30. Telepon, tipe datanya varchar dengan panjang 13. Lalu pada tabel buku menggunakan sintaks create tabel buku, ID buku, tipe data integer dengan panjang 4, not null, auto increment, primary key. Lalu judul dengan panjang varchar, panjangnya 50. Lalu nama penulis, tipe data yang varchar, panjangnya 20, not null. Tahun, tipe data integer, panjang 4. Harjo, tipe data yang integer, panjangnya 10. Pada tabel pegawai, menggunakan sintaks create tabel pegawai, ID pegawai, tipe data integer, panjangnya 4, not null, auto increment, primary key. Nama pegawai, varchar 20, not null. Alamat, varchar 30. Nomor telepon, varchar 13. Lalu pada tabel penjualan, dengan sintaks create tabel penjualan, ID penjualan, integer 4, not null, auto increment, primary key. ID buku, integer 4, ID pegawai, integer 4, tanggal dari datanya date. Lalu constraints, ID pegawai, foreign key, buka kurung ID pegawai, reference, ID pegawai. Lalu pada tabel pembelian, menggunakan sintaks create table pembelian, ID pembelian, varchar 10, not null, primary key, ID distributor, integer 4, ID pegawai, integer 4, not null, tanggal beli, date. Tentunya kita akan menampilkan tabel yang telah kita buat pada database toko buku menggunakan sintaks show tables. Lalu kita akan menampilkan deskripsi tabel yang ada pada database toko buku dengan sintaks describe buku, lalu describe distributor, describe pegawai, lalu describe penjualan, dan describe pembelian. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan beri kepada Muhammad Aska. Baik, terima kasih Zaki. Selanjutnya ada DML. Mengisi record dan menampilkan isi tabel yang ada pada database toko buku. Yang A, kita memasukkan sintaks ke tabel buku dengan sintaks insert into buku values. Lalu diawali dengan buka kurung dan diakhiri dengan tutup kurung lalu titik 2 agar tidak terjadi error pada sintaks tersebut. Selanjutnya, select from buku. Sintaks ini berfungsi untuk menampilkan data yang telah diinput pada tabel buku. Lalu yang B ada sintaks insert into distributor value. Seperti sebelumnya, diawali dengan buka kurung, lalu kutip, data yang akan diinput,
dan diakhiri dengan tutup kurung dan titik koma. Lalu ada sintaks select from distributor. Ini adalah contoh hasil yang setelah diinput pada sintaks sebelumnya. Yang C ada sintaks untuk pegawai values. Diawali dengan buka kurung dan diakhiri dengan tutup kurung titik koma agar tidak terjadi error. Di sini ada sintaks select from pegawai untuk menampilkan sintaks yang sebelumnya telah diinput. Lalu ada sintaks insert into pembelian values. Diawali dengan buka kurung dan diakhiri dengan tutup kurung titik koma agar tidak terjadi error. Selanjutnya ada sintaks select bintang from pembelian untuk menampilkan hasil input yang sebelumnya telah diinput. Lalu ada sintaks insert into penjualan value. Diawali dengan buka kurung dan diakhiri dengan tutup kurung titik koma agar tidak terjadi error. Lalu ada select from penjualan untuk menampilkan hasil input yang sebelumnya telah diinput. Berikutnya akan saya serahkan kepada Ridwan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Muhammad Aska. Selanjutnya materinya saya akan meneruskan materi apa itu fungsi dari operasi agregat. Itu di sini terdapat fungsi count. Count itu fungsinya untuk menghitung jumlah atau banyaknya baris data atau record dari suatu table. Di sini contoh dengan sintaks select count bintang as nama distributor from distributor. Jadi di sini kita akan menampilkan jumlah baris yang ada pada table distributor field nama distributor, yaitu berjumlah 12 baris. Kedua, di sini ada fungsi agregat sum, yaitu untuk menghitung jumlah ataupun hasil penjumlahan data angka dari suatu field ataupun kolom. Di sini kita akan menampilkan jumlah dari pasok, dari tabel pasok. Di sini kita bisa masukkan sintaks select sum buka kurung jumlah tutup kurung from tabel pasok. Di sini terdapat hasilnya yaitu 624. Ini terdapat operasi AVG itu untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom. Di sini kita akan menghitung jumlah dari tabel pasok, yaitu jumlah rata-ratanya yaitu 62.4.624.000. Di sini terdapat 62,4. Itu nilai rata-rata jumlah dari tabel pasok. Di sini terdapat operasi min untuk mencari nilai terkecil dari kumpulan data angka dalam suatu field. Di sini kita akan menampilkan minimal tanggal paling muda yang ada pada tabel pasok, yaitu dengan sintaks select min buka kurung tanggal tutup kurung from pasok. Sini terdapat fungsi max, yaitu untuk mencari nilai terbesar dari kumpulan data angka dalam suatu kolom atau field. Sini kita akan mencari maksimal tanggal dari tabel pasok dengan sintaks select max buka kurung tanggal tutup kurung from pasok titik koma. Itu tampil. Dan di sini terdapat operasi join, inner join. Pertama ada inner join. Inner join merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atau record dengan menghubungkan
dua tabel atau lebih dalam satu perintah. Contohnya di sini kita akan menggabungkan tabel penjualan dan tabel pegawai dengan sintak select bintang from penjualan inner join pegawai on ID pegawai pada tabel pegawai dan sama dengan ID pegawai field penjualan. Dan di sini selanjutnya terdapat right join. Fungsi dari right join hampir sama dengan inner join, namun pada right join akan membuat sebuah parameter pada sebelah kanan jika data pada tabel terdapat data atau record yang kosong atau tidak berelasi, maka akan berisi nul. Di sini dengan sintak select bintang from penjualan right join pegawai on pegawai dot id pegawai sama dengan penjualan dot id pegawai. Di sini kenapa tidak terdapat notif null di sini, statement null, karena semua recordnya itu tidak ada yang kosong, jadi tidak ada yang statement null. Selanjutnya di sini ada operasi left join. Pada left join kebalikan dari right join. Jika pada right join akan membuat sebuah parameter di sebelah kanan, namun pada left join akan membuat sebuah parameter dari tabel sebelah kiri. Dan jika ada data atau record yang kosong atau tidak berelasi, maka akan berisi nul di sebelah kanan. Contohnya dengan sintak select from penjualan left join pegawai on pegawai.id sama dengan penjualan.id pegawai. Di sini tidak terdapat statement null dikarenakan tidak ada record yang kosong. Jika terdapat record yang kosong, pasti di salah satu fieldnya ada yang berisi null. Di sini terdapat perintah alias atau as. Perintah tambahan as atau as itu merupakan fungsinya untuk mengganti sementara nama tabel atau kolom, tetapi hanya diganti pada saat ditampilkan dengan query select. Hanya terdapat di tampilan CMD. Dengan sintaks select sum dalam kurung tahun as jumlah tahun from buku. Di sini akan menampilkan sum pada tabel jumlah tahun. Terdapat fungsi like dan not like. Fungsi like kurung kurawal dan not like kurung kurawal pada MySQL database ini untuk menampilkan data berdasarkan pola untuk menghasilkan tampilan data yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini kita akan menampilkan alamat yang huruf depannya yaitu J pada tabel pegawai, yaitu dengan select bintang from pegawai where alamat like kutip J persen kutip dan titik koma, yaitu akan menampilkan alamat yang huruf depannya huruf J. Pada sintak ini kebalikannya, yaitu not like select bintang from pegawai where alamat not like J persen. Itu untuk menampilkan alamat selain huruf depannya J. Jadi persennya itu ada di belakangan J. Perintah order by. Pada perintah order by, yaitu berfungsi untuk menampilkan semua data secara urut berdasarkan abjadnya. Order by dapat kita kelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ascending, yaitu suatu perintah untuk mengurutkan data berdasarkan abjad dari
kecil ke besar, dan descending dari suatu perintah untuk mengurutkan data berdasarkan abjad dari besar ke kecil. Di sini kita akan menampilkan order by secara ascending dan descending. Di sini kita akan menampilkan isi dari field judul secara ascending dan nama penulis secara descending, yaitu dengan sintaks select bintang from buku order by judul ascending, nama penulis descending titik koma. Di sini bisa dilihat terdapat field judul yang berdasarkan ascending dari huruf abjad terkecil sampai terbesar. Dan mengapa nama penulis tidak kedetek dari besar ke kecil? Karena suatu perintah itu sudah membaca ascending terlebih dahulu dibandingkan descending yang ada di belakangnya. Selanjutnya kita akan mengurutkan data berdasarkan descending, yaitu menampilkan isi dari field nama penulis secara descending, yaitu dengan perintah select bintang from buku order by nama penulis descending. Di sini terdapat field nama penulis dari mulai huruf abjad terbesar sampai yang terkecil. Nah, di sini descending-nya itu berfungsi, jadinya kedetek. Di sini di sini terdapat order by secara ascending, menampilkan isi dari field nama penulis secara ascending dengan sintaks select bintang from buku order by nama penulis ascending. Bisa dilihat dari huruf abjadnya dari terkecil sampai terbesar. Perintah update. Perintah update data merupakan salah satu perintah SQL yang digunakan untuk mengubah data sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Misalkan, kita akan mengubah judul pada ID buku 1507 yang semula itu panduan JavaScript menjadi panduan MySQL, yaitu dengan perintah update buku set judul sama dengan kutip panduan MySQL kutip where ID buku sama dengan kutip 1507. Ini tabel sebelum diupdate dan setelahnya menjadi panduan MySQL, dan itu berhasil. Di sini kita akan mengupdate tabel pasok dengan ID pegawai 8004. Dengan ID pegawai 8004 yang semula jabatan staff menjadi kasir, yaitu dengan perintah update pegawai set jabatan sama dengan kasir where ID pegawai sama dengan 8004 titik koma. Sebelumnya Sofi itu staff, setelah diupdate dia jabatannya menjadi kasir. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Amalia. Dipersilahkan Amalia. Terima kasih Ridwan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Izadin Kaffa. Kepada Kaffa dipersilahkan. Baik, terima kasih Amalia. Selanjutnya itu, yang ke-15 itu ada select. Select hanya menampilkan baris yang telah kita update sebelumnya atau hanya tabel tertentu. Di sini dengan contoh sintaks select bintang from buku where ID buku sama dengan 1507. Di sini kami menampilkan tabel yang ID bukunya itu 1507 saja. Selanjutnya itu ada sintaks select bintang from pegawai where ID pegawai sama dengan 8004. Di sini kami hanya menampilkan tabel dengan ID pegawai 8004.
Selanjutnya itu ada sintaks select bintang from distributor where alamat Jakarta. Di sini kami menampilkan tabel distributor dengan ID dengan alamat Jakarta saja. Selanjutnya itu ada sintaks select bintang from pegawai where alamat Jakarta. Di sini kami menampilkan tabel Jakarta dengan tabel pegawai dengan alamat Jakarta saja. Selanjutnya itu dengan sintaks select ID underscore buku, judul, tahun, harjul, from buku. Di sini kami menampilkan pada tabel buku hanya ada kolom ID buku, judul buku, tahun, dan harga jual. Selanjutnya menampilkan baris data pegawai yang hanya beralamat di Jakarta. Dengan contoh sintaks, select ID underscore pegawai, nama underscore pegawai, nomor telepon, from pegawai where alamat Jakarta. Di sini kami menampilkan pada tabel pegawai dengan kolom ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon yang beralamat di Jakarta saja. Selanjutnya, hanya menampilkan baris dari tabel pasok yang jumlahnya di atas 60 dengan contoh sintaks select bintang from penjualan where ID buku lebih besar dari 1505. Di sini dengan tampilan tabel penjualan dengan ID buku yang di atas 1505. Selanjutnya itu 16 intersect. Intersect mengembalikan persimpangan dua atau lebih kumpulan data. Jika sebuah record ada di kedua kumpulan data, maka akan disertakan dalam hasil intersect. Di sini dengan contoh sintaks select ID buku from buku intersect select ID buku from penjualan. Di sini tampilannya. Lalu yang ke-17 itu ada cross join. SQL cross join menghasilkan himpunan hasil yang mana jumlah baris dalam tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris dalam tabel kedua jika tidak ada klausa where. Digunakan bersama dengan cross join. Di sini dengan contoh sintaks select buku.id buku, buku.judul, buku.tahun, buku.harjul, penjualan.id penjualan, penjualan.id buku, penjualan.tanggal, from buku, cross join penjualan. Dan ini tampilannya. Selanjutnya perintah distinct. Fungsinya untuk dapat menghapus duplikasi baris tersebut sehingga akan menampilkan data yang unik. Di sini tampilan sebelumnya dengan sintaks select buku tahun from buku, lalu sesudahnya dengan sintaks select distinct tahun from buku, dan ini tampilannya. Selanjutnya yang ke-18 itu ada grant dan revoke. Grant, perintah untuk memberikan hak izin akses database, tabel, dan kolom. Sedangkan revoke, perintah untuk menghapus atau mencabut izin kembali akses user MySQL yang sebelumnya telah diperhatikan. Di sini ada contoh sintaks dari grant dengan create user ngoding SBD at localhost identified by 12345. Lalu grant all privilege on to ngoding SBD at localhost. Selanjutnya grant select on uas SBD distributor to Rama. Selanjutnya full privilege. Selanjutnya show grant for Rama. Lalu di sini kami menampilkan sintaks revoke dengan sintaks revoke all on uas SBD distributor from Rama. Lalu kami menampilkan revoke-nya itu dengan show grant for Rama. Dan selanjutnya yang ke-19 itu ada trigger. Trigger dalam database adalah kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu atau tampilan dalam database. Trigger dapat didefinisikan untuk menjalankan perintah sebelum atau setelah eksekusi DML atau data manipulation language seperti insert, update, dan delete.
trigger banyak digunakan untuk menjaga integritas informasi pada database. Di sini ada contoh sintaksnya dengan create trigger insert buku after insert on buku for each row insert into not buku values tambah data, now. Di sini kami melakukan penambahan data. Lalu kami melakukan sintak insert into distributor values buka kurung tanda kutip 1213, media 13, Cilegon, 0812 0990 2433. Selanjutnya kami melakukan sintak select bintang from distributor. Dan ini tampilannya setelah kami melakukan penambahan datanya pada tabel distributor. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yaitu Amalia Dwi Handayani. Terima kasih Izadin Kafa. Sekian presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.